Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wa nuqadat salatan tabtahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwani wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanati wa qadiyal hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid-dharain amin. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani quddisa sirruh, halaman 9 lah, baris ke-12 dari atas. Berkata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, si Abdul Qadir Al-Jailani ujasidin, la budda likulli mu'minin fi sairi ahwalihi min thalathati asya. Kada kawa kada bahwa seorang mukmin yang beriman lawan Allah dan Rasulnya dalam setiap 24 jam yang dia lalui itu menemui min thalathati asya, 3 perkara. Pertama, amrun yatamassaluhu. Jadi wajib seorang mukmin itu amunnya hidup dan beriman lawan Allah dan Rasul menghadapi amrun, sebuah pekerjaan atau perkara yatamassaluhu yang wajib dia menjunjungnya. Nah, jadi ada perintah Allah yang hukumnya wajib, maka wajib kita melaksanakan. Nah, itu kadang-kala kita menghindar dari perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib tersebut. Wa nahyun yajzanibuh. Nah, amun perkara yang sunnah masih kawa kita menghindar lah, perkara yang sunnah. Tapi kalau perkara itu diwajibkan oleh Allah, kadang-kala kita menghindar. Mun bujur beriman, mun perkara sunnah bisa dihindari. Mun berkadahun gawe itu kada apa-apa, kada berdosa. Nah, baca sembahyang get Fatihah aja kada bersurahan, kada berdosa. Karena itu perkara sunnah. Tapi membaca Fatihahnya bang wajib, kadang-kala kita menghindar. Nah, itu pertama aja sedin. Jadi kita kadang-kala menghindar dengan kewajiban-kewajiban satu dulu. Lalu yang kedua, nahyun, dari yang dilarang oleh Allah kita pun kadang-kala menghindar. Nahyun, larangan Allah Ta'ala yang dilarang. Nah, apa yang nahyun itu? Yajtanibuh, yang wajib inya menghindarinya. Kadang-kala juga kita menghindar dari yang dilarang oleh Allah tadi. Maksudnya mengerjakan tuh. Nah, imbah itu pulang yang ketiga, wa qadarun, ketetapan Allah yang terjadi, baik itu untung, rugi, garing, sihat, miskin, sugih, dapat nikmat, dapat bala. Nah, itu qadarun naranya. Maka yardha bihi, wajib pula inya ridha dengannya, dengan ketetapan Allah itu. Dan kita kadang-kala menghindar dari seluruh yang sudah diatur oleh Allah. Fa aqallu halatil mu'mini, maka paling kurang keadaan orang beriman, la yakhlu piha. Nah, inya kada bisa menghindar, asal mana sunyi bang situ, kada sunyi piha. Maksudnya tidak bisa menghindar piha dari 3 perkara itu. Min ahadi hadhil asya'i salasati, dari salah satu yang 3 perkara itu. Kada kau menghindar. Hari ini kita dapat nikmat, kada kau menghindar. Nah, hari ini kita dapat musibah, kada kau aja menghindar. Apabila sudah itu ditentukan oleh Allah, maka fayam bagi lahu, hendaknya bagi orang yang beriman tadi. Nah, sadar dulu bahwa 3 perkara itu kita kadang-kala menghindar. Maka yang bagi lahu ayyal zama, bahwa dia menyungguh-nyungguhkan, mewajibkan, hammaha, akan kesungguhan niatnya tentang perkara yang 3 itu. Qalbahu, akan hatinya. Nah, jadi wajib inya maihakan. Jadi akan 3 perkara tadi memang inya tadi harus menghadapi dengan secara sungguh-sungguh. Nah, maksud menghadapi secara sungguh-sungguh nih, misal kayak yang diwajibkan, wajibnya sungguh-sungguh mengerjakan. Misal yang dilarang, wajibnya menghindari secara sungguh-sungguh. Misalnya menghadapi yang ditakdirkan Allah, wajib inya menerima dengan ridha. Nah, ini yang dimaksud yalzama hammaha qalbahu, wajibnya menguatkan akan hatinya bahwa 3 perkara itu memang harus inya laksanakan secara sungguh-sungguh. Wa yujad disa, dan dia hendaknya menundukkan
Biha ai bi amaliha, dengan mengerjakan yang tiga itu, nafsahu akan nafsunya. Nah itu. Jadi kada kawa jua nya tadi. Pertama harus tahu dulunya, harus ada bisi hati yang sungguh-sungguh menghadapi yang tiga tadi. Lalu inya pun wajib juga menundukkan nafsunya, supaya nafsu tadi bujur-bujur beinggih terhadap yang tiga tadi. Sebab nafsu nya mamalampangi lawan yang tiga nih tuh. Nah, jar Allah wajib kainagin dulu, atau mungkin tuh ada wajib jar nafsu. Jar Allah jangan digawi, boleh ya lo Tuhan digawi lo aja. Nah tuh nafsu tuh. Jar Allah nyawa garing dulu lah. Amun nyaman tuh sihat pang Tuhan aja. Nah tuh nafsu itu. Jadi nafsu ini biasanya memalampangi. Karena itu wayujad disabiha nafsahu. Hendaknya ia menundukkan akan nafsunya biha dengan menghadapi yang tiga tadi. Wa ya'khudha al-jawahira biha, dan inya pun hendaknya mengarahkan. Mengarahkan itu artinya mencenderungkan. Nah, asal mana mengambil itu. Maksudnya membimbing akan jawariha, akan anggota tubuhnya, biha dengan yang tiga tadi, pisairi ahwalihi, pada seluruh keadaannya. Nah, jadi dalam 24 jam itu inya tadi mau kada mau hal ihwal dirinya tunduk dalam perintah Allah, dalam yang dilarang oleh Allah, dan di dalam karidhaan terhadap takdir-takdir Allah. Nah itu kadang-kala kita menghindar, mun kita pikirkan itu dasar bujur ya kalau. Nah sampai waktu juhur, kawalah kita menghindar dari kad ampih bejuhur aja kita. Pensiun dulu bejuhur Tuhan naik ya kada kawa. Nah ini asal orang beriman. Nah kada kawa. Handakai kayak bulan Ramadan, handakai kayak orang makan jo siang tapi naran yang kewajiban puasa. Nah nang kayak itu. Handakai jo siang tapi naran garing kada kawa. Nah memang sudah pengaturan Allah nang kayak itu. Jadi Allah Taala tuh bisi hukum. Nah kita taat terhadap hukum Allah. Ada boleh kita menentang. Wah, wajib kita ridha atas keputusan Allah. Itu maksudnya. Sambungannya. Wal maqalatu saniyah. Nih maqalatu saniyah lah. Ini mikrofonnya jelas aja lah. Mikrofon jelas lah. Kalau kowe ada yang kada jelas, jelas aja lo koleh. Mau jelas aja lah Pak enggak. Kalau kowe kalau ini asal ditinju lah mikrofon bener kan. Ada nggak lo? Ini kau pakai ini kah? Walah ini. Nah, kalah apa deh? Itu kah? Nah, kayak ini nah. Nah, kawan. Yang di atas bang, anu mendengar lah. Mendengar ya nah. Maksudnya. Nah, kayak ini nah. Anu talindung ini nang baca nih ngalih talindung nih nah. Masa kagandangan ampun siapa nih ini. Kayak ini masih halus aja, bang diberi musa orang ini. Mana sambungannya? Sponsor aja lah, jangan dianggap ini. Nahan hilang amnah. Wal maqalatu salisah saniyah. Nah, wal maqalatu saniyah, dan bermula nasihat yang kedua dari bab yang ketiga. Ya Allah. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ujar sidin talasun, ada tiga perkara la tudraku bisalasin, yang tidak bisa diperdapati dengan tiga perkara. Jadi tiga perkara ini kada bisa dipertemukan dengan tiga perkara. Apa itu? Ai talasu khisalin la tutlabu bi salasati asya, yaitu tiga macam yang tidak mungkin dituntut, diperdapati, dicari dengan tiga macam tersebut, dengan tiga macam yang lainnya. Napa ninto? Pertama, al-ghina, sugih. Kada mungkin sugih itu diperdapati dengan bil munna, dengan baangan-angan. Nah, mahayal aja kita, mahayal sugih. Nah, tapi guring, misalnya ini secara hukum lah, guring, mahayal sugih nih. Nah, berusaha kada, apa kada, karena bila sampai di sana makan kanyang-kanyang guring pulang. Karena berabah pulang, makan pulang, guring pulang, ujung-ujungnya bahira. Nah, itu bang.
Jadi al-ghina la tudraku bil munna. Nah, itu maksudnya lah. Bi dhammil mim jam'u munyah. Ai fala yahsulul ghina bil amani. Maksudnya tidak akan berhasil kesugihan itu hanya dengan angan-angan. Hanya dengan angan-angan. Orang yang cangkal gin belum tentu sugih. Nah, itu ini secara hukum syariat. Lalu bagaimana memperdapati sugih tadi? Bal akan tetapi sugihnya seseorang tadi bil qismati minallahi ta'ala. Nah, ini penting benar nih kita pahami. Jadi sugih seseorang itu memang sudah pembagian Allah Ta'ala. Ada orang yang dalam tulisan Allah Ta'ala sugih, inya hendak miskin kada kawa, bukah kahulu bukah kahilir, menghindari sugih nih, tetap ya sugih. Nah, kada kawa diberiakan sudah kemana-mana duit segala macam supaya miskin nih, tetap ya sugih. Mun dasar tulisannya sugih. Nah, jadi kesugihan itu sebenarnya diperdapati dengan bil qismati minallah. Ini secara hakikat sudah diatur Tuhan. Nah, ini si Anun ini rezekinya 60 tahun umurnya, rezekinya 700 triliun. Yang si Ikong ini 70 tahun umurnya, rezekinya 1 miliar. Yang ini rezekinya 60 juta aja. Setahun 1 juta tuh umurnya 60 tahun, Bang. Berarti ketik-ketisan tuh makan kada biwak segala macam. Nah, sudah diatur Tuhan tuh kayak itu. Nah, jadi kadakawa sugih itu diperdapati dengan angan-angan. Nah, atau misal angan dengan kehendak kita, itu maksudnya. Nah, sugih itu diperdapati bil qismati minallah, dengan pembagian Allah Ta'ala. Jadi kita kada perlu hiri lawan orang sugih, kada perlu. Karena yang menghendaki orang tu sugih Allah. Kita mahiri berarti kita kada sepakat dengan pengaturan Allah. Nah, kita tuh disuruh ridha aja. Orang sugih kita puji Allah Ta'ala, kesugihan Allah nampak di diri orang itu. Nah, kayak itu orangnya pang kalau bisa dipuji, puji aja Allah Ta'ala. Nah, kayak itu kecuali orang tadi pemurah. Nah, kita puji karena kesalihannya yang pemurah tadi. Maka hakikatnya bila kita memuji orang pemurah yang soleh, hakikatnya yang kita puji itu tetap Allah juga. Nah, kalau sugihnya hanya karena banyak harta, apalagi pamalar, kan usah dipuji-puji itu. Bila kita memuji orang yang sugih karena hartanya, semalam ya kalau semalam ya, apalagi sampai mencium-cium ke tangan karena hartanya, nah hilanglah berapa semalam 2/3 agama kah? 2/3 iman. Nah, kayak itu. Nah, jadi dipadahkan di sini sugih itu sudah pembagian Allah. Jadi orang miskin ridha, orang sugih jangan sombong. Nah, Tuhan sudah berkehendak nang kayak itu. Apabila orang sugih kada bersifat pemurah, ujung-ujungnya neraka, pasti masuk neraka. Nah, Nabi benar-benar untuk mencium bau surga aja kada, apalagi masuk. Nah, rugi kada sugih. Kita baik kada usah sugih mun cager masuk neraka. Ya kalau. Nah, miskin tapi kada sabar, sama aja juga masuk neraka juga. Mun kayak itu kayak apa tuh? Yang nyaman tuh nafsu yang memilih itu nafsu tuh. nafsu yang memilih itu ada apa aja aku aja biar sugih aja asal bersyukur aja. Nyata aing gila. Yang bujur itu kita tetap memuji Allah dalam setiap keadaan yang kita terima. Tetap kita memuji Allah. Nah, artinya ridha pada setiap keadaan yang kita terima. Itu yang bujur. Jangan kau usah memilih-milih. Nah, bisa aja Tuhan matur. Itu satu dulu lah yang kadang mungkin diperdapati kekayaan, kesugihan hanya dengan kehendak manusia. Bil aman itu kehendak manusia. Satu dulu. Imbah nintu pulang. Yang kedua, wasababu bil khidabi. Fala yahsulu sababu bil khidabi sya'ar bil hinai wa nahwi. Nah, pemuda lalakian. Oh, sakalinya bapacar, lain pacaran pacar. Bapacar tangan tuh kada mau juga. Kada boleh. Sebab itu menyerupai bini-bini. Nah, bil hina dengan pacar itu kada bisa dipertemukan. Sebab pacar nih tuh yang hina tadi, pacar yang tangan itu khusus hanya untuk bini-bini. Kada boleh laki-laki berpacar. Kada aja pengantinan tetap ya kada boleh.
Jadi biar aja putih seadanya. Amun bini-bini pang itu memang kudratnya sudah bapacar nang itu bagus. Nang itu. Nah, kita kan laki-laki lah. Sebab ini padahal sih nah, kada mungkin dipertemukan yang khusus untuk bini-bini, laki-laki memakai. Astagfirullah, memang sudah tegawi aja. Nang kayak itu. Nah, Dudi jangan lagi. Nggih. Karena bila ada perias pengantinnya hendak membacari tangan yang lakiannya nih, jangan tuh. Nah, kenapa? Karena itu khusus untuk bini-bini. Jadi di sini dipadahkan lah itu termasuk menyerupai naranya kada boleh bapacar. Kecuali ya ada sebab yang paling misalnya koko kita ini rusak lah, rusak koko ini nih. Nah lalu kita supaya hendak bagus, ampih sembuh dari kerusakan dan yang penyakit dipacari aja. Nah pacar obat itu boleh ada apa nih itu. Tapi ke-10-nya rusak sekalinya. Hah? Lah mau nih tuh, berarti memang dasar bapacar naranya. Mun bapacar ini laki-laki haram hukumnya. Nah, kada boleh. Amun dilihatkan kena ini bisa jam sakit itu kena. Ya kalau kada boleh yang au gitu. Jadi laki-laki itu laki-laki juga, bini-bini juga. Jangan terpaling-paling. Siang dulah, malam doli. Kayak apa? Amang dulah aja. Sekali malam tante doli. Berpacar segala macam. Nah, itu kada boleh lah. Jadi kada bisa diperdapati pemuda itu berpacar sama karena pacar itu yang hina tuh nah itu gawian bini-bini. Sambung. Wala sambungannya berulang lah. Falakah wasihatu. Nah ini wasihatu dan bermula kesehatan la tudraku tidak bisa dipertemukan. Tuh itu asalnya lah bil adwiyati dengan berobat. Jadi sihat itu sebenarnya falatah sulusihatu teman-teman. Falatah sulusihatu kada hasil kesehatan itu binafsil adwiyah dengan zatnya obat. Nah ini tauhid lah. Kalau pang zatnya obat yang bulat-bulat yang lunjong-lunjong tuh. Nah itu sebenarnya zatnya obat itu kada bisa menghasilkan sihat. Jadi kada mungkin kesehatan itu dipertemukan dihasilkan dengan zatnya obat. Lalu datang di mana kesehatan? Bal bisyifaillahi ta'ala, dengan menyembuhkannya oleh Allah. Nah jadi kesembuhan itu datang dari Allah, bukan datang dari obat. Nah ini penting benar juga ini kita. Tapi kita tetap berobat. Garing, tetap berobat, bersyariat ya kita. Jadi kita memadahi anak, memadahi bini yang dari keluarga segala macam tuh, berobatlah bila garing. Besyariatlah, jaga kesehatan. Sebab bila kita kada menjaga kesehatan atau garing kada berobat, berdosa. Dosa kada melaksanakan syariat. Sedangkan yang pelajaran bahwa obat kada bisa menyembuhkan itu pelajaran tauhid. Itu wajib kita beretikat kayak itu. Nah, amun kada menyembuhkan juga bapak berobat ya. Nah, berobat ini disuruh. Sebab kita bertauhid berataan ada payu orang menjual obat. Pikirkan wala halus. Ya kalau maka tatuyuk pulang produksi banyak benar. Nah maka supaya mata rantai itu hikmahnya supaya mata rantai perekonomian jalan. Nah lalu disuruh kita ada berobat segala macam itu. Nah itu kada kawa kita mengandalkan hanya semata-mata bertauhid aja tuh kada bisa. Nah, jadi tetap berobat bila garing. Cuma berobat ini niatnya menjunjung perintah Allah tuh aja. Nah, sedangkan obatnya pangzatnya kada menyembuhkan. Lalu siapa yang menyembuhkan? Bisyifaillah ini bacanya nah. Bahkan bisyifaillah ta'ala. Nah, dengan penyembuhan dari Allah. Nah, itu. Sedangkan binafsil adwiyah dengan zatnya obat kada. Jadi kada diperdapati kesembuhan itu dengan zatnya obat. Nah itu. Nah sekarang kebalikannya pulang kebalikannya.
kada diperdapati kesehatan itu dengan makanan sehat, bergizi, dan secara hukum hakikat lah. Nah, kalau pang misalnya kan olahraga teratur, misal cek kesehatan setiap hari, 4 sehat 5 sempurna, mengkonsumsi multivitamin macam-macam. Nah, itu yang baik yang multivitamin yang datang dari luar negeri sampai yang dalam negeri, sampai dari yang pahuluan kandangan segala macam diminuminya berataan. Nah, kawala menghasilkan sihat kada, menghasilkan sihat, yang menjadikan sihat tetap hanya Allah. Lalu sia-sialah kita menjaga kesehatan, kada sia-sia. Kita menjaga kesehatan berpahala. Kenapa bisa berpahala aja? Karena diwajibkan oleh Allah. Jadi menjaga kesehatan hukumnya wajib, Allah yang mewajibkan. Bila kita mengerjakan perkara yang wajib, dapat kada pahala. Nah, coba lihat hukum syariat, hukum yang 5 itu. Nah, wajib, apa pengertian wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau kita abai dengan kesehatan kita, kada menjaga kesehatan, itu berdosa. Karena kada melaksanakan kewajiban. Yang mewajibkan Allah Ta'ala. Nah, itu wilayah syariat naranya. Jadi jalankan syariat, perintah Allah dijalankan. Nah, tetapi jangan sampai syariat yang kita jalankan ini menjadi penyebab rusaknya iman kita. Iman kita tetap ada. Apa itu iman kita? Kita tetap berkeyakinan. Apa keyakinan kita? Yang menjadikan sehat hanya Allah. Yang menjadikan sembuh hanya Allah. Nah, kebalikannya pulang. Contohnya pulang nih, Penyakit itu sama kayak obat yang makhluk juga. Nah, setiap makhluk la ta'sir, kada memberi bakas. Nah, maka penyakit ini kada berisi kemampuan menjadikan kita garing. Itu dikatakan dulu lah. Nah, penyakit ini, penyakit apakah? Kada ada berisi kemampuan menjadikan kita garing. Yang menjadikan kita garing itu Allah. Itu dulu. Nah, imbah itu pulang, pertama kada bisa kemampuan menjadikan kita garing. Yang kedua, kada bisa kemampuan mengurangi umur. Nah, ini penting nih dipahami. Jadi penyakit itu kada mengurangi umur. Banyaknya orang yang garing angah kada mati-mati. Sampai yang keluarga berdua mencari obat supaya lakas mati ini nih. Nah, ada nang kayak itu ya kalau. Datang kan guru, tapi guru aja kada mati-mati aja. Sadis aja guru ini. Nah, ada yang sihat pian. Kebalikannya, sihat, jaga kesehatan, olahraga teratur, mati itu orangnya. Kada sudah sampai naranya tahu ulun tuh. Sihat benar, gagah benar. Nah, maka kita ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tepat di tengah-tengah ajaran-ajaran yang sesat. Ada orang yang mengutamakan syariat, bahkan menganggap syariat itu menjadi hal yang utama menentukan kesehatan seseorang. Ini Mu'tazilah. Jangan terpengaruh kayak itu. Jangan sampai kita di hati beranggap bahwa menjaga kesehatan menentukan kita sehat. Yang menentukan kita sehat tetap Allah. Satu. Ada juga orang yang abai dalam kesehatan karena menganggap segala sesuatu sudah diatur Tuhan, lalu diabaikannya syariat. Ini Jabariyah. Sesat juga nih. Mu'tazilah sesat, Jabariyah sesat. Kedua-duanya kita kada umpat nih tuh. Nah, kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, yang di hati tetap bisi keyakinan yang kuat. Yang di luar syariat dijalankan. Nah, syariat dijalankan untuk apa? Untuk apa syariat dijalankan? Supaya kita menjadi orang yang taat lawan Allah. Satu dulu. Yang kedua, dibalas Allah dengan ganjaran pahala. Pahala tuh kena ujung-ujungnya surga. Nah, kayak itu. Jadi baubat, bapahala. Karena kita melaksanakan perintah Allah, Bang. Nah, untuk menjaga kesehatan, bapahala. Karena melaksanakan perintah Allah. Tapi jangan sampai di hati kita menganggap karena aku menjaga kesehatan, karena aku rajin minum obat, maka aku sehat. Nah, salah. Sehatnya kita karena rahmat Allah. Sebagaimana kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Nah, ini paham itulah. Nah, jadi penting benar tuh kita. Ada juga yang salah nih.
penyakit tuh ada mamati juga aja. Lalu pian tulak kasarang penyakit. Salah nih tuh. Menantang pulang dong penyakit. Mana teh penyakitnya tadi aku menaguknya aja. Nah, luput juga nang kayak itu. Ini jabariyah narannya. Kita bila tahu di situ badang penyakit, kita menghindar. Nah, besyariat menghindar kita. Nang kayak itu jangan diparaki. Nah, mamaraki itu sudah salah. Paham itulah. Ini supaya jelas nih nah. Nyadap yang ini nih gara-gara kada tapi paham hakikat mengabaikan lawan Allah Ta'ala, parasanya kesehatan tepang yang ianya sudah bilanya menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, yakin sehat, nah, sehingga abai lawan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, gara-gara takutan corona kada wani hadir di majelis ilmu, itu salah nggak ini. Nutut ilmu hukumnya wajib berdoain, tapi menjaga kesehatan wajib juga. Nah, berarti kayak apa caranya? Nah, menuntut ilmu tetap jagalah kesehatan. Nah, kayak itu. Jangan sampai gara-gara takutan corona bertamu manusia aja kada akun lagi. Nah, ini di rumah. Ini kita ulun padakan lah ini yang pemulaan diunting Israel tahu lah. Ada bagaian ulun. Hati-hati. Bersalaman boleh aja asal baudo dulu. Basuh tangan dulu boleh aja bersalaman. Nah, yang kada boleh bersalaman tuh imbah batuk-batuk berasih kada tangan bersalaman itu jangan. Nah, dia batuk bersalaman nah. Itu kada boleh nah kayak itu. Baudo dulu imbah kita tuh baudo lah, ini tuntung baudo nah. Asal imbah niat baudo tuh nah, maka seluruh banyunya itu bakar amat. Asal yang sesudah niat banyu wudu tuh bakar amat, meruntuhkan dosa di muha, meruntuhkan dosa di tangan, dosa aja luluh lantak, apalagi penyakit. Nah, pikirkan pian halus-halus. Nah, cuma bau datang boleh ke rumah nih baudo. Nah, banyu masukkan ke hidung, hambusakan. Apa digawi sunnah-sunnah wudu itu nah. Basuh tangan, bismillah. Mbah datang boleh ke rumah nih. Nah, masukkan banyu ke hidung, hambusakan. Kayak itu. Maka insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, belum lagi pian ini penting benar pada zaman ini lagi, jangan sampai mengabaikan syariat dan jangan sampai syariat merusak etikat. Nah, jadi ada dua jalur yang berbeda yang harus kita pertahankan. Syariat pertahankan, etikat pertahankan. Nah, pahamailah itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah nang kayak itu. Nah, lalu di antara syariat ini ulun mengingatkan lagi nah, apalagi di zaman yang pandemi ini ya kalau nah, di antara syariat jangan sampai kada ingat tiap pagi membaca salamun qaulam mir rabbir rahim. Bila kada tahu desa kada tahu tuh. Nah, mun yang sudah tahu tahunya ya kalau 28 kali dibaca. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim 28 kali tiap besukan malam kadusahkeun. Insyaallah diselamatkan oleh Allah dari penyakit di musim penyakit. Nah, baca aja nih tuh besyariat kita. Imbah itu pulang dalam seminggu itu kita munkawa atau halat 2-3 hari ada makannya dengan cacapan. Nah, keluar barang jurus cacapan nih. Ini kada bagayan ulun dasar bujur nih. Nah, bawang habang hiris-hiris 3 biji, sabigi bawang putih hiris-hiris nah, jangan sambil berjoget hiris tangan gini pian. Nah, hiris-hiris. Versi cacapan ini 2 macam. Nah, pertama versi asam kamal. Kalau versi asam kamal ini bagusnya iwak karing. Nah, tasarahnya nak sapat kah gari haruan kah wadi pepuyo kah tasarah aja. Nah, itu jadi asam kamal. Dan jangan lupa balumbuk. Mun kada tahan padas sabigi barang. Kada tahan sabigi saparuh bigi barang. Itu syaratnya. Nah, ada lumbuknya, ada asam kamalnya, ada bawang habang 3 biji, bawang putihnya sebigikin. Nah, pirik maulah teh panas-panas. Beisukan bila tapaloh hilang corona kada bagayan ulun ge. Makan japian amalakan itu. Ini kada bagayan ini ujar wali Allah Ta'ala yang memandar nih yang berkisah tuh nah. 1
versi cacapan yang pertama. Ya cacapan yang kedua, mungkin kada ketujuh asam kamal, bawang habang lawan bawang habang yang 3 biji, bawang putih sabiji tadi buat dikicap. Tasarah pian kicap napa kah? Yang meriknya tasarah aja. Kicap. Jangan kicap lain, kicap. nah bila sudah berkicap ini kada kawa asam kamal campur situ. Kada bisa lain wilayahnya lagi. Nah, kalau hendak sudah berkicap, hendak memasami dengan limau nipis. Itu caranya. Nah, ini kalaunya versi nang kaya ini kawahin talu mata sapi bisa. Talu dadar kawa, mun iwak karing kurang biasanya, kada cocok. Kalau kayak ini kawa iwak hidup cocok. Jadi kada ketujuh iwak karing, hendak manu cacapannya, versi kedua cacapannya. Nah, bila pinawak garing-garing, lah makan aja kayak itu bila tapaloh sehat. Nah, gitu kan. Cuma ingatakan jangan sampai kita kada ingat beudun itu nah. Jadi kita apalagi datang di pasar nih. Datang di pasar bekucau segala macam. Boleh ke rumah. Nah, beistinja dulu beudu biar kada anak sembahyang marah beudu. Basuh tangan, basuh muha, istinsak yang kada ingat. Nah, kayak itu. Maka insya Allah tuh salah satu cara supaya kita dipelihara oleh Allah. Sebab ujar Nabi, barang siapa mendawamkan wudu, ia terhindar dari musibah. Seandainya langit gugur ke bumi, langit gugur, kita selamat. Bayangkan pian langit gugur, kita mun yang rumah aja runtuh kayak apa? Ini runtuh kayak apa? Dapatnya bibinian bergoyang di atas. Runtuh misalnya. Kayak apa nasib? Ini langit yang runtuh. Orang yang dawam wudu selamat. Apalagi bila julak corona hah? Nah, itu satu. Nah, yang terakhir. Sebab Kamis Kaina kan kita libur sudah yang untuk di sini ya kalau. Nah, yang terakhir, jangan kada ingat kita bersalawat kepada Rasulullah. Nah, salawat yang paling bagus diamalkan di zaman wayah ini memberi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, assalamualaikum mun kawat 100 kali sehari daripada gerunung kadang karuan. Nah, makan aja Nabi nyawa selamat jiwa ampun dunia akhir menang kita selamat nah Babang. Ayo. Apalagi narempian sudah adol selamat bagiannya. Nah, ninto. Paham itulah. Nah, orang ajan bang sudah nah. Hendak ditarusakan tanggung. Jadi ingat sini aja wallahu alam. Ulun minta ampun minta maaf dengan pindah bertanda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi min mustafa min maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.